Di balik gemerlap lampu stadion GCP Senegaglia, sebuah revolusi sedang terjadi, namun revolusi ini dianggap sebagai pengkhianatan oleh publik. Italia umumnya sebuah klub sepak bola adalah representasi dari tanah tempat mereka berpijak, didominasi oleh putra daerah yang memahami arti logo, di dada namun di bawah kendali grup Jarum, Como 197 memilih jalan yang berbeda. Bodoh dengan bermainnya di tanah Italia, namun hampir tak ada nafas Italia di dalam skuadnya. Inilah alasan mengapa Como kini dituduh merusak tradisi sakral Serie A dan dianggap menutup mata terhadap bakat-bakat muda lokal demi ambisi menciptakan bintang dunia. Secara instan tuduhan ini tidak muncul tanpa alasan saat performa Como justru semakin konsisten dan mengejutkan di musim ini. Kemarahan publik justru semakin memuncak. Bagaimana mungkin sebuah tim promosi bisa meroket tanpa mengandalkan nyawa lokal situasi yang memanas? Ini akhirnya memaksa para legenda sepak bola Italia turun gunung untuk bersuara, bahkan sang nahkoda Cesc Fabregas harus melakukan klarifikasi terbuka untuk membela kebijakan transfer timnya yang dianggap alergi terhadap pemain Italia. Inilah sisi gelap sekaligus ambisius dari proyek Como yang siap menantang status Gold sepak bola Italia. Mari kita bedah datanya. Musim ini Como memiliki total 27 pemain utama yang dipersiapkan untuk bertarung di Serie A dan Coppa Italia, namun sebuah fakta mencengangkan terungkap dari puluhan pemain tersebut, has said two Svensson Italia, yaitu Alberto Goldeniga dan Mauro Figorito. Ironisnya, kedua pemain ini seolah hanya menjadi pelengkap, administrasi menit bermain mereka sangat minim, bahkan Figorito belum pernah sekalipun mencicipi rumput. Lapangan musim ini sebuah ironi besar bagi klub yang lahir dan besar di pinggiran Danau Kumo, namun justru tak mempercayai talenta lokalnya sendiri. Alih-alih melirik bakat lokal, Como justru bertransformasi menjadi miniatur Spanyol. Saat ini setidaknya ada 6 penggawa asal Spanyol yang menjadi tulang punggung tim. Mulai dari pemain berpengalaman hingga talenta muda, nama-nama seperti Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Sergi Roberto, hingga sang predator Alvaro Morata adalah mereka yang selama ini menjadi jenderal lapangan. Di bawah komando Fabregas, kebijakan ini memicu polemik besar. Como dianggap tidak memiliki niat untuk membantu timnas Italia dan justru lebih memilih mematangkan pemain muda dari negara lain seperti Nico Pas dari Argentina atau Guy Martin Baturina dari Kroasia. Menghadapi badai kritik tersebut, Cesc Fabregas tidak tinggal diam. Dengan nada bicara yang tenang namun tegas, pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan realita pahit di pasar transfer Italia. Menurutnya mencari talenta muda Italia yang berkualitas dan terjangkau adalah misi yang hampir mustahil bagi klub seperti Como. Ini sulit saya tahu, kami merekrut banyak pemain Spanyol, tapi saya pribadi turun langsung mencari pemain Italia. Saya menganalisis mereka, namun realitanya pemain Italia terbaik selalu berakhir di klub raksasa seperti Inter Milan atau Juventus. Level mereka masih di atas kami saat ini. Ungkap Fabregas. Ia juga menambahkan bahwa Como sedang membangun fondasi dari bawah, mencoba mendidik pemain muda sejak usia 15 tahun, agar di masa depan mereka siap menembus tim utama dengan filosofi klub yang benar. Jika kita objektif, apa yang dikatakan Fabregas adalah sebuah kebenaran. Industri klub-klub besar seperti Juventus saat ini memiliki 7 pemain Italia, yang 5 diantaranya adalah langganan timnas Inter. Milan bahkan lebih dominan dengan 10 pemain lokal dalam perebutan pemain lokal berkualitas. Como jelas kalah pamor dan finansial dari para raksasa tersebut. Oleh karena itu, grup Jarum mengambil langkah cerdas namun kontroversial, menyelamatkan karir pemain bintang yang terbuang, namun berpengalaman seperti Sergi Roberto. Sulit untuk mengucapkan selamat tinggal pada Barcelona, tapi di Como saya menemukan keluarga baru. Proyek ini masih sangat muda, banyak perubahan terjadi, tapi saya bangga menjadi bagian dari tantangan baru ini, ujar Sergi Roberto, yang kini menemukan kebahagiaan baru di Italia. Menariknya, di tengah hujatan publik, legenda sekelas Gianluca Zambrotta justru memberikan pembelaan. Mantan bek AC Milan itu mengaku tak peduli dengan urusan paspor pemain. Selama Como mampu memberikan kejutan di lapangan bagi Zambrotta, keberhasilan Como menumbangkan juara bertahan Napoli adalah bukti bahwa proyek ini berjalan di jalur yang benar. Mereka telah mencapai hasil fantastis. Liga Champions sudah di depan mata dan penampilan Como belakangan ini memberi saya harapan besar. Tegasnya, kejutan Como tidak berhenti di urusan taktik lapangan di bawah kepemimpinan Mirwan Suarso.
Grup Jarum sedang mempersiapkan proyek revitalisasi Stadion Giuseppe Senegaglia. Ambisi mereka bukan sekedar memperbaiki tempat duduk penonton, melainkan mengubah stadion tersebut menjadi pusat komunitas dan destinasi wisata dunia. Mereka ingin siapapun yang datang ke Como, meskipun bukan penggemar bola, merasa wajib mengunjungi stadion tersebut. Ini adalah bukti bahwa Como Nasmaro 7 bukan sekedar klub sepak bola, melainkan sebuah proyek gaya hidup dan bisnis global yang sedang merintis jalan menuju puncak. Meskipun harus dicap sebagai perusak tradisi, Como terus melaju kencang, menembus badai, melewati api, dan bangkit lebih tinggi demi kemenangan yang mereka impikan.